Langkah pertama, cari dua bilangan dalam satu tanda kurung. Ada atau enggak? Oh, ternyata ada. Berarti ini prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Bagi Anda yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa terus berkembang untuk membuat video-video yang menarik tentang pembelajaran matematika. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan. Pada operasi hitung campuran, ya, misalkan saya punya 5 contoh soal yang saya sajikan, Anda akan bisa menyelesaikan kelima soal ini ketika Anda memahami urutan langkah-langkah mengerjakannya. Oleh karena itu, kita akan bantu ya membuat urutan langkah-langkah yang mudah Anda pahami sehingga kelima soal ini bisa dijawab dengan benar. Bagaimana urutan langkahnya? Oke, yang pertama ya, dahulukan dua bilangan dalam satu tanda kurung. Jadi kalau seandainya ada ya dua bilangan dalam satu tanda kurung, maka Anda harus prioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi nanti tinggal dilihat nomor 1 sampai 5 ini ada nggak yang kira-kira dua bilangan dalam satu tanda kurung. Jika tidak ada, maka prioritas yang kedua adalah cari ya bilangan berpangkat. Jadi kalau ada bilangan berpangkat berarti itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak ada bagaimana? Berarti kita lihat urutan yang ketiga, yaitu operasi perkalian atau pembagian. Jadi perkalian atau pembagian ini yang mana yang harus kita dahulukan? Yang muncul pertama kali ya. Jadi yang muncul pertama kali kalau seandainya ada soal bersamaan perkalian dan pembagian berarti yang muncul pertama kali ya di depan. Kemudian prioritas yang keempat lanjutannya adalah mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau yang nomor 4 ini Anda bisa memilih ya. Kalau seandainya ragu bisa dilakukan sesuai dengan urutan tanda yang muncul terlebih dahulu. Jadi urutan ini harus Anda pahami satu persatu ya. Baik, kelima soal ini saya pilih bilangan yang sederhana dulu. Nanti kita lanjutkan ke bilangan yang lebih sulit, yang lebih besar ya tentunya. Kenapa saya pilih yang lebih sederhana? Agar Anda paham konsepnya terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas dua soal pertama. 8 tambah negatif 10 bagi 5. Ingat ya, urutan langkah mengerjakannya ya. Cari dua bilangan dalam satu tanda kurung. Dua bilangan ya, ternyata kan ini satu bilangan, berarti abaikan. Berarti di sini tidak kita jumpai. Kemudian urutan yang kedua bilangan berpangkat. Ternyata di sini juga tidak kita jumpai. Berarti kita langsung urutan ketiga, cari perkalian atau pembagian. Nah, ternyata dalam soal ini ya, ada penjumlahan, ada pembagian. Berarti yang harus kita dahulukan adalah pembagiannya. Berarti ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Lalu bagaimana yang lain? Yang lain tinggal ditulis ulang. 8 ditambah. Nah, sekarang kita selesaikan. Masih ingat ya? Dalam aturan pembagian, jika bilangan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif ya. Tinggal bilangannya dibagi. 10 bagi 5, 2. Berarti ya, negatif 10 bagi 5 adalah negatif 2. Kemudian kita selesaikan. 8 tambah negatif 2. Ingat ya, di sini kalau seandainya Anda menjumpai seperti ini, Anda harus ingat konsep penjumlahan ya, bilangan positif dan bilangan negatif ya. Kita lihat yang banyak itu positif atau negatif. Ternyata yang banyak adalah positif sebanyak 8. Berarti hasilnya pasti positif. Tinggal dikurangi saja bilangannya. 8 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 6. Bagaimana nanti kalau seandainya positif dan negatif ini kita rubah ya, sebagaimana kita sudah belajar tentang ya perkalian ya bilangan positif dan negatif menjadi negatif boleh ya, sehingga diubah menjadi 8 positif ketemu negatif ya menjadi negatif kurang 2 sehingga sama-sama hasilnya 6. Boleh mana saja yang Anda ingin tuliskan caranya ya. Yang penting urutannya sesuai. Nomor 2 ya, di sini ada operasi hitung perkalian sama pengurangan. Yang mana yang harus kita dahulukan ya?
kita lihat dulu ya yang pertama. Kita tidak menjumpai dua bilangan dalam satu tanda kurung. Yang ada di sini 3 bilangan tapi 3 masing-masing dalam kurung. Berarti nggak usah ya. Berarti langkah pertama abaikan. Langkah kedua bilangan berpangkat. Ada nggak? Ternyata nggak ada. Abaikan. Langkah ketiga perkalian atau pembagian. Nah karena di sini ada perkalian berarti kita selesaikan terlebih dahulu. Negatif kali negatif positif. 2 kali 5 10. Kemudian di sini boleh Anda ganti ya, bahwa pengurangan itu adalah sebenarnya penjumlahan dengan lawannya. Jadi penjumlahan dengan lawan dari negatif 4, yaitu lawannya adalah 4. Atau bisa diganti dengan skema yang sudah Anda pelajari. Negatif kali negatif positif 4. Ya. Sehingga 10 tambah 4 hasilnya 14. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi urutan langkah mengerjakan ini sangat urgent, Anda harus prioritaskan mulai dari awal ya. Lanjut nomor 3 dan nomor 4. Langkah pertama, cari dua bilangan dalam satu tanda kurung. Ada atau enggak? Oh ternyata ada, berarti ini prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang lain bagaimana? Kita tulis ulang. Negatif 3 kali 20 bagi 5, 4 tambah 7. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Oke, ada perkalian, ada penjumlahan. Mana dulu yang harus didahulukan? Nah di sini. Perkalian itu posisinya nomor 3, sedangkan penjumlahan nomor 4. Berarti perkalian dulu yang harus diselesaikan. Negatif 3 kali 4, negatif kali positif, hasilnya negatif. 3 kali 4, 12. Kemudian ditambah 7 kita tulis ulang ya teman-teman sekalian. Lalu hasilnya berapa di sini? Nah kita lihat ya di sini hasilnya. Negatif 12 tambah 7. Banyakan negatifnya atau banyakan positifnya? Banyakan negatif. Berarti hasilnya negatif, tinggal bilangan yang kita kurangi. 12 dikurangi 7 tanpa membawa lagi tandanya karena sudah kita simpulkan di hasil. 12 dikurangi 7, 5. Berarti kesimpulan hasil akhir dari nomor 3 adalah negatif 5. Gimana? Paham teman-teman sekalian? Oke, kita lanjutkan nomor 4. Di sini ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan. Mana dulu yang harus dikerjakan? Ternyata perkalian terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Karena posisi penjumlahan ya dan pengurangan ada di urutan keempat. Berarti kita harus prioritaskan sesuai dengan urutannya. Berarti nomor 3 terlebih dahulu kita kerjakan. Lalu bagaimana yang lain ya? Nggak ada masalah. Yang lain ditulis ulang nggak apa-apa ya. Sini kita prioritaskan ya di sini. Jadi ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang lain tulis aja ya 10 dikurangi 4 ya atau boleh di sini ya. Negatif 4 ya kali negatif 5 boleh atau ngambil angkanya saja juga boleh. 4 kali negatif 5 ya. Positif ya 4 ini ya kali negatif 5. Berarti hasilnya adalah negatif 20. Oke. Positif ketemu negatif, negatif kita ubah jadi ya negatif 3 ya di sini. Kemudian negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Berarti 10 tambah 20 dikurangi 3. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa ya di sini? 10 tambah 20, 30. 30 dikurangi 3 sama dengan 27. Sehingga hasil akhir nomor 4 adalah 27. Lanjut nomor 5. Kita lihat di sini langkahnya. Adakah dua bilangan dalam satu tanda kurung? Ternyata tidak ada. Berarti kita abaikan. Adakah bilangan berpangkat? Ternyata tidak ada ya. Masuk bilangan berpangkat itu maksudnya adalah bilangan pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Ternyata nggak ada berarti kita lewati. Langkah ketiga kita cari ya perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Ternyata di sini ada perkalian. Berarti ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada perkalian. Berarti ini yang juga harus dikerjakan ya. Penjumlahan nanti ya, karena dia prioritasnya urutan ke-4 bersama pengurangan. Berarti kita kalikan. Positif 2 kali negatif 3. Positif kali negatif hasilnya negatif. Tinggal bilangannya kita kali 2 kali 3, 6. Ya. Dan operasi hitung penjumlahan kita tulis terlebih dahulu ya, sini. Kemudian di sini kita kalikan negatif 4 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif ya. Tinggal bilangannya kita kalikan 4 kali 2, 8. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kita jumlahkan ya. Banyakan negatifnya atau banyakan positifnya? Ternyata banyakan positifnya, berarti hasilnya pasti positif. Tidak perlu ditulis ya, kalau positif tandanya tinggal angkanya kita kurangi. 8 kurangi 6 sama dengan 2. Ya. Atau kalau mau pakai garis bilangan juga boleh ya. Atau kalau mau pakai bulatan merah dan hitam seperti video sebelumnya juga boleh. Mana aja yang
Penting Anda memahaminya. Gimana teman sekalian? Bisa ya? Oke, lalu bagaimana kalau seandainya bilangannya semakin lama semakin besar? Nggak ada masalah, makanya saya awali tadi dengan bilangan yang sederhana dulu agar Anda paham konsepnya dulu. Baru kalau sudah paham konsepnya, insya Allah kalau angkanya semakin tinggi, nggak ada masalah. Yang penting urutan langkah mengerjakannya sama seperti sebelumnya. Dari 6 soal ini kita bahas ya, nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Ya, langkah mengerjakannya, cari dua bilangan dalam satu tanda kurung. Ternyata pada soal nomor 1 ini tidak ada, berarti kita abaikan. Kemudian nomor 2 bilangan berpangkat, ternyata juga nggak ada, berarti kita abaikan. Nomor 3 perkalian atau pembagian, ternyata ada pembagian, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Yang lain kita tulis ulang ya. 175 dikurang 200 bagi 4 ya, sama dengan 50. Kemudian 175 dikurangi 50 sama dengan 125. Nah, ini adalah hasil nomor 1. Nomor 2. Kita lihat di sini cara mengerjakannya. Cari dua bilangan dalam satu tanda kurung. Tidak ada ya. Jadi yang dimaksud adalah satu kurung tapi di situ ada dua bilangan atau lebih, nggak ada masalah. Nah, di sini tidak ada, berarti kita abaikan. Bilangan berpangkat juga tidak ada, berarti abaikan. Yang ketiga, perkalian atau pembagian. Nah, ternyata di sini ada operasi hitung perkalian, ada operasi hitung penjumlahan. Berarti di sini kita prioritaskan perkalian ya. Negatif kali negatif positif, 32 dikalikan 5 sama dengan 160 ya. Positif ketemu negatif, negatif 50. Kemudian 160 kurang 50 sama dengan 110. Nah, ini adalah hasil nomor 2. Nomor 3 dan 4 ya. Langkah pertama, cari dua bilangan dalam satu tanda kurung. Ada nggak? Ternyata pada nomor 3 ada, berarti kita prioritaskan untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Yang lain gimana? Nggak ada masalah. Yang lain kita tulis ulang ya, bersama operasi hitungnya perkalian. 180 dibagi 60. 0 bagi 0 coret ya. 18 ya bagi 6 sama dengan 3. Iya. Berarti negatif kali positif hasilnya negatif, tinggal bilangannya kita kali 130 ya kali 3 sama dengan 390. Nah, jadi walaupun bilangannya semakin besar nggak ada masalah, yang penting urutannya Anda pahami ya. Nomor 4, cari dua bilangan ya dalam satu tanda kurung. Ternyata tidak ada yang bersamaan dalam satu tanda kurung, yang ada adalah bilangan ya mempunyai kurung masing-masing, berarti bukan ya, tidak ada. Cari bilangan berpangkat juga tidak ada. Perkalian atau pembagian ada nggak di sini? Oh, ternyata ada 3 operasi hitung ya, tambah kali kurang, berarti di sini kita prioritaskan yang perkalian. Yang lain gimana? Kita tulis ulang, nggak ada masalah. Negatif 220, oke, positif kali negatif, negatif 52 kali 5 sama dengan 260. Negatif ketemu negatif, positif 50. Oke, karena posisinya di sini pengurangan dan penjumlahan bebas ya, mana dulu yang Anda prioritaskan. Karena setara ya di sini. Kalau mau mengerjakan pengurangan dulu boleh ya teman-teman sekalian. Oke. Ke kiri 220, ke kiri lagi 260. Atau kalau bahasanya orang lain biasanya pakai istilah hutang ya, nggak ada masalah ya. Hutang 220, hutang lagi 260, nggak ada masalah. Kalau pakai konsep yang sebelumnya kita bahas ya, negatif dia dikurangi bilangan positif ya di sini, maka hasilnya negatif ya. Kemudian angkanya kita jumlahkan 220 tambah 260 sehingga hasilnya adalah 480. Berarti negatif 480 ditambah 50. Banyakan negatifnya atau banyakan positifnya? Banyakan negatif, berarti hasilnya negatif, tinggal bilangannya dikurangi. 480 dikurangi 50 sama dengan ya 430. Atau kalau suka pakai bahasa utang boleh. Hutang 480 dibayar 50, berarti masih ada hutang 430. Ini adalah hasil nomor 4. Nomor 5. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dua bilangan dalam satu tanda kurung ya. Ternyata di sini terpisah kurungnya, berarti bukan ya. Tidak ada. Cari bilangan berpangkat juga tidak ada. Kemudian yang ketiga, perkalian atau pembagian. Nah,
di sini ternyata ada perkalian, ada penjumlahan. Berarti yang perkalian ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu ya. Positif 65 kali negatif 4. Positif kali negatif, negatif ya. 65 kali 4 sama dengan 260 ya. Operasi hitungnya tambah. Negatif 40 kali negatif 7. Negatif kali negatif positif ya, tidak perlu kita tulis. Cukup angkanya kita kalikan 40 kali 7 sama dengan 280 ya. Sehingga kita lihat di sini kalau penjumlahan banyakkan negatif atau banyakkan yang positif. Ternyata banyakkan yang positif ya. Berarti hasilnya pasti positif. Tidak perlu ditulis ya kalau positif. Tinggal bilangannya kita kurangi ya. 280 kurangi 260 sama dengan 20. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Nomor 6. Cari dua bilangan dalam satu tanda kurung. Nah ini ya. Jadi dua bilangan dalam satu tanda kurung. Berarti ini yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Oke, kita selesaikan yang ini dulu. Negatif 89 tambah 29. Banyakkan negatif atau positif? Banyakkan negatifnya. Berarti negatif ya. Kita tulis ya. Kemudian 89 dikurangi dengan 29 sama dengan 60. Nah, sehingga yang di dalam kurung ini hasilnya adalah negatif 60. Kemudian kita tulis dulu ya, negatif 3 ya bersama 90. Kemudian kita lihat di sini ada perkalian, ada pembagian. Yang mana dulu yang harus kita prioritaskan? Ingat ya. Ya, perkalian dan pembagian ini sebenarnya setara. Namun Anda lebih hati-hati kalau seandainya yang muncul pertama kali. Nah, ini yang muncul kan perkalian dulu. Berarti yang perkalian kita selesaikan terlebih dahulu. Negatif kali negatif positif. Tidak perlu ditulis tandanya. 60 kali 3, 180. Dibagi dengan 90. Nolnya kita coret ya. Karena sama-sama punya 0. 18 bagi 9 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil akhir nomor 6. Jadi urutan langkah mengerjakan ini sangat berperan penting teman-teman sekalian. Gimana? Asik kan belajar matematika itu? Ya. Oleh karena itu, Anda jangan puas ya, hanya bisa memahami contoh yang kami bahas. Untuk menguji pemahaman Anda, saya berikan 10 soal tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Gunakan urutan langkah mengerjakan tadi ya, sebanyak 4 ya. Jadi, keempat langkah itu tadi sangat menentukan untuk proses menemukan jawaban dari ke-10 soal ini. Semoga Anda bisa mendapatkan jawaban yang benar. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.